Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor Penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Hafsah SSI MSI, dosen tetap pada program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sipatokom Mambo dengan NIDN 0917109402. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2026. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Anatomi Tumbuhan dengan kode mata kuliah BI 1105 dengan bobot 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Anatomi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan dan bentuk-bentuk bagian dalam organ-organ tubuh tumbuhan. Mata kuliah ini mencakup struktur umum tumbuhan, yaitu struktur sel tumbuhan, struktur jaringan dasar meliputi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim, struktur jaringan pembuluh yaitu silendrophloem, struktur jaringan dermal meliputi epidermis dan periderm, jaringan meristem yaitu meristem pucuk akar, batang, dan kambium pembuluh, struktur sekresi dalam, struktur sekresi luar, struktur akar primer dan akar sekunder, struktur batang primer dan sekunder, struktur daun, struktur bunga, struktur buah, dan struktur biji. Mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah prasyarat dalam pemilihan semester lanjutan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan memadukan pembelajaran secara teori dan praktek. Pembelajaran secara teori dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka di ruang kelas yang memfokuskan keterlibatan aktif mahasiswa dan membangun pemahaman. Selain itu, juga dilakukan diskusi kelompok kecil untuk membahas dan memahami penyusun tubuh tumbuhan bagian dalam. Sedangkan pembelajaran secara praktik dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan terkait bagian-bagian dalam penyusun tumbuhan. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses melalui sistem Learning Management System. Dalam laman tersebut, mahasiswa dapat mengunduh secara daring rencana pembelajaran semester, rencana tugas mahasiswa, dan mengunggah tugas-tugas mahasiswa selama perkuliahan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk mata kuliah Anatomi Tumbuhan yang telah ditetapkan oleh program studi terdiri atas CPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis biologi sel dan molekul, biologi organisme, ekologi, dan evolusi. Yang keempat, mampu mengaplikasikan keilmuan biologi agar bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, selanjutnya dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah anatomi tumbuhan ialah CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menyampaikan definisi dan tujuan perkembangan secara lisan dan tulisan dengan baik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dasar sel penyusun tumbuhan serta fungsi-fungsinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan struktur tubuh tumbuhan dari tingkat struktur sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep taksonomi dalam pemecahan masalah biologi. Selanjutnya, adapun materi perkuliahan untuk anatomi tumbuhan ialah pertama, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, jaringan epidermis, jaringan xilem, jaringan kambium pembuluh, jaringan floem, jaringan periderm, struktur ekskresi, jaringan akar, jaringan batang, dan jaringan daun. Sesuai dengan RPS yang saya kembangkan, mahasiswa akan mempelajari beberapa topik pembelajaran dengan alokasi 16 kali pertemuan. Adapun referensi yang kami gunakan mengacu kepada daftar rujukan yang sesuai dengan kurikulum, ditambah referensi pendukung seperti jurnal dan artikel terbaru. Sistem pembelajaran yang akan saya lakukan dalam satu semester yaitu pada awal pertemuan saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi saya akan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk belajar lebih fokus dan giat. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan berupa kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan agar mahasiswa mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya, di mana menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, delivery. Delivery ini merupakan proses penyampaian materi secara langsung. Dalam hal ini, dimulai dari penyampaian materi dengan metode ceramah dalam bentuk PowerPoint, tanya jawab, serta diskusi dengan metode presentasi terkait kasus-kasus yang relevan saat ini. Hal ini sangat perlu untuk melatih kemampuan mahasiswa dan juga untuk melatih kepercayaan di hadapan teman-temannya. Yang kedua, interaction atau interaksi. Dalam hal ini, saat mengajar saya membangun interaksi dengan mahasiswa. Dalam tiap pertemuan, saya memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mereka anggap kurang dipahami pada setiap pertemuannya. Biasanya saya menyiapkan waktu untuk sesi tanya jawab, kemudian diskusi di kelas. Selain itu, interaksi juga dilakukan pada saat praktikum di dalam laboratorium dengan menginterpretasikan hasil praktikum yang telah diperoleh. Yang terakhir adalah asesmen atau penilaian pembelajaran. Dalam hal ini, penilaian terkait bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, sebelum memulai perkuliahan, saya memberikan kontrak perkuliahan baik yang berkaitan dengan teori ataupun praktek. Dalam kontrak tersebut,
terdapat rambu-rambu atau aturan-aturan yang harus dipahami dan dipatuhi, sehingga dengan demikian akan tercapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan adanya kontrak ini, mahasiswa bisa fokus dan mereka tahu apa saja yang harus mereka persiapkan selama perkuliahan berlangsung. Untuk sistem penilaian yang saya lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa. Adapun yang menjadi penilaian dalam perkuliahan baik secara teori ataupun praktek, yaitu kehadiran mahasiswa saya beri bobot 15%, keaktifan dan tugas saya beri bobot 20%, sikap diberi bobot 15%, ujian tengah semester diberikan bobot sebesar 20%, serta ujian akhir semester diberikan bobot sebesar 30%. Demikianlah penjelasan terkait teknik dan metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya, berikut cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah anatomi tumbuhan yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, apa kabar semuanya? Siang, baik, Ibu. Sudah makan semua? Sudah. Alhamdulillah, berarti semangat ya karena sudah terisi kepalanya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Di perkuliahan kita, Ibu mau cek dulu kehadiran hari ini. Apakah hari ini adik-adik hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan agar kita selalu bisa mengikuti perkuliahan kita. Amin. Oke, kembali lagi di anatomi tumbuhan. Minggu lalu kan Ibu sudah memberikan kontrak perkuliahan di mana kita sudah membahas kesepakatan antara mahasiswa dan dosen, dan Ibu juga sudah memberikan subbab-subbab materi yang akan kita pelajari dari minggu ke minggu berikutnya. Nah, hari ini kita pertemuan kedua di mana kita akan membahas tentang jaringan meristem. Adapun tujuan pembelajaran CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu mengenali dan mengidentifikasi organ-organ penyusun tubuh tumbuhan dalam suatu struktur anatomi. Untuk CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jaringan meristem. Oke, Ibu kan sudah memberikan sebuah materi minggu lalu. Apakah ada yang mencari tahu tentang jaringan meristem? Ada ya, Bu. Ya, silakan. Baik, jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun antar sel-sel muda yang aktif membelah. Jaringan ini berfungsi untuk pertumbuhan tumbuhan baik pertambahan panjang maupun diameter batang dan akar. Oke, terima kasih atas jawabannya, Akila. Jadi seperti yang dijelaskan sama temannya, jaringan meristem merupakan jaringan pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel yang aktif membelah diri. Jaringan ini berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Adapun ciri-ciri dari jaringan meristem yaitu bentuknya yang kecil dan memiliki dinding sel yang tipis. Kemudian biasanya ditemukan di ujung tunas dan akar. Inti selnya besar dan sitoplasmanya itu padat. Nah, kemudian apa sih fungsi dari jaringan meristem? Adapun fungsinya yaitu untuk menghasilkan
menghasilkan sel-sel baru untuk pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman mangga yang kita lihat itu awalnya kecil, kemudian tumbuh semakin membesar, itu yang bekerja adalah salah satunya jaringan meristem. Jadi semakin bertambah tinggi, itu pucuk-pucuknya itu atau ujung batangnya itu terdapat jaringan meristem. Kemudian yang bagian akar itu akan semakin panjang untuk mencari nutrisi di dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah untuk membantu perbaikan dan regenerasi bagian tumbuhan yang rusak. Misalnya kita melihat pohon, misal pohon mangga yang mengalami luka atau cedera, itu kan biasanya terlihat jelas ya goresannya. Nah, yang bekerja di situ untuk memperbaiki struktur kulit dari pohon mangga tersebut adalah jaringan meristem yang terus membelah di bagian batang dari tanaman mangga tersebut. Nah, ini adalah letak-letak jaringan meristem. Contohnya di jaringan meristem apikal itu letaknya di mana tadi? Di ujung akar dan ujung daun. Nah, di sini adalah jaringan meristem apikal. Di ujung daun itu dia akan berdiferensiasi menjadi daun dewasa. Jadi akan terus beregenerasi menjadi daun yang baru. Kemudian di meristem lateral itu biasanya dia pembelahannya itu ke samping. Biasanya terdapat pada dikotil atau gimnospermae atau tanaman mangga dan pohon jati. Nah, itu biasa kita kenal dengan sebutan kambium. Jadi kambium itu adalah jaringan meristem. Jadi yang menyebabkan pohon mangga atau jati itu semakin membesar. Kemudian meristem interkalar itu terdapat di ketiak batang atau dia terdapat di tengah-tengah batang, sehingga biasanya kalau misal ada tanaman yang terpotong, itu kan muncul daun dari sisi samping atau di ketiak-ketiaknya. Nah, itu adalah jaringan meristem yang bekerja di situ. Kemudian apa sih peran dalam tumbuhan si jaringan meristem ini? Perannya yaitu untuk pertambahan panjang. Meristem apikal itu menyebabkan pertumbuhan panjang batang dan akar. Kemudian yang bekerja di batang tanaman atau pertambahan diameter itu yang bekerja adalah meristem lateral yang menyebabkan pertumbuhan pada diameternya. Oke, adapun kesimpulan pada materi kuliah kita hari ini adalah jaringan meristem sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kenapa? Karena ya yang menyebabkan tumbuhan itu berkembang tinggi itu adalah jaringan meristem. Kemudian yang kedua adalah dengan memahami jaringan meristem itu dapat membantu dalam pengelolaan dan perawatan tanaman secara baik dan benar. Nah, Ibu ada kuis nih. Di ujung perkuliahan kita itu Ibu akan usahakan selalu ada kuis supaya memacu adik-adik untuk selalu mau mencari tahu ya. Nah, ini pertanyaan pertama adalah menjelaskan peran jaringan meristem dalam pertumbuhan tumbuhan serta berikan contoh bagaimana jaringan meristem mempengaruhi pertumbuhan panjang dan diameter tumbuhan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jaringan meristem mempengaruhi perkembangan organ tumbuhan serta berikan contoh spesifik tentang bagaimana meristem berperan dalam pembentukan organ baru. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan satu dan pertanyaan kedua? Dua mahasiswa. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Oke, silakan Nadine. Oke, baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan sel-sel yang aktif membelah sehingga berperan penting dalam pertumbuhan tumbuhan. Ada beberapa yaitu meristem apikal terdapat di ujung akar dan batang. Contohnya yaitu kacang-kacangan. Nah, untuk meristem lateral atau kambium dan falogen itu berfungsi dalam pertumbuhan sekunder yang terdapat pada
mangga, dan pohon jati yang seperti Ibu jelaskan di awal. Ya. Oke. Selanjutnya yang nomor 2, siapa yang tadi yang mau menjawab? Oke, silakan. Baik, adapun pertanyaannya yaitu bagaimana jaringan meristem mempengaruhi perkembangan organ tumbuhan dan berikan contoh spesifiknya tentang bagaimana meristem berperan dalam pembentukan organ baru. Jadi jaringan meristem mempengaruhi perkembangan tumbuhan karena sel-selnya ini aktif membelah sehingga membentuk organ baru. Adapun contohnya yaitu seperti meristem akar batang atau ujung batang sehingga membentuk daun dan tunas, dan adapun meristem apikal ujung akar yang membentuk akar baru. Oke, terima kasih atas jawaban dari adik-adik tadi, sangat bagus. Karena kita sudah sampai di kuis, berarti sudah berakhir perkuliahan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya adik-adik. Semoga minggu depan kita bisa lengkap lagi seperti ini dan tambah semangat. Semua akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah anatomi tumbuhan dengan materi jaringan meristem pada program studi S1 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sipatokomambo. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.